Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang peradaban Sumeria nih. Apa sih peradaban Sumeria itu? Sumeria merupakan sebuah peradaban kuno yang terletak di Mesopotamia. Sekarang menjadi bagian selatan Irak. Mereka merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan sumber daya alam untuk penggunaan kehidupan masyarakat pasca era Neolitikum. Mereka pun dikenal sebagai bangsa pertama yang menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Pada 3200 sebelum Masehi, mereka berkomunikasi melalui lempeng tangan liat yang bertulis pahatan gambar yang melambangkan kata tetapi. Setelah mereka menggunakan bahasa Sumeria, tetapi hanya digunakan oleh beberapa kalangan saja seperti pembuka adat dan pemilih rakyat. Hal itu yang menyebabkan penyebaran bahasa mereka jadi lambat pada awal. Ada juga nih fakta-fakta tentang peradaban Sumeria, yaitu pertama menjadi kota terbesar pada eranya. Negara kota utama Sumeria termasuk Eridu, Ur, Nippur, Lagash, dan Kish. Tetapi salah satu yang tertua dan paling luas adalah Uruk, pusat perdagangan yang berkembang di mana terdapat tembok pertahanan sepanjang 6 mil dan populasi antara 40.000 dan 80.000 orang. Pada puncaknya sekitar 2800 sebelum Masehi, Uruk kemungkinan besar merupakan kota terbesar di dunia. Yang kedua, terdapat satu-satunya raja perempuan yang pernah memerintah di Mesopotamia. Salah satu sumber informasi terbesar tentang Mesopotamia kuno adalah apa yang disebut King List. Disebut prasasti yang mendokumentasikan nama-nama sebagian besar penguasa kuno Sumeria serta panjangnya masa pemerintahan mereka. Daftar itu diduga merupakan campuran aneh dari fakta dan mitos sejarah. Seorang raja purba dikatakan telah hidup selama 43.200 tahun, juga termasuk seorang raja perempuan Sumeria bernama Kubaba. Yang ketiga, bangsa Sumeria dikenal juga sebagai pembuat bir pertama dalam sejarah. Bersama dengan tulisan roda, bajak, roda hukum, dan sastra, bangsa Sumeria juga dikenal sebagai pembuat bir. Para arkeolog telah menemukan bukti pembuatan bir Mesopotamia sejak milenium keempat sebelum Masehi. Teknik pembuatan bir mereka yang digunakan masih merupakan misteri. Tetapi bir pilihan mereka tampaknya adalah ramuan berbasis barley yang kental, sehingga harus disedot melalui sejenis jerami penyaringan khusus. Orang Sumeria menghargai bir mereka karena bahan-bahannya yang kaya nutrisi dan menyebutnya sebagai kunci untuk hati yang gembira dan hati yang puas. Yang keempat, pengukuran dan matematika bangsa Sumeria masih digunakan hingga sekarang. Asal-usul dari menit yang berjumlah 60 detik dan 60 menit dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia kuno. Bangsa Sumeria menggunakan struktur seksi desimal yang didasarkan pada pengelompokan 60. Betul sekali. Sistem bilangan yang mudah dibagi ini kemudian diadopsi oleh orang Babilonia kuno yang menggunakannya untuk membuat astronomi perhitungan pada panjang bulan dan tahun. Basis 60 akhirnya tidak digunakan lagi, tetapi warisannya masih hidup dalam pengukuran jam dan menit. Sisa-sisa lain dari sistem seksi desimal Sumeria juga masih bertahan dalam bentuk pengukuran spasial seperti 360 derajat dan satu lingkaran dari 12 inci. Yang kelima, budaya bangsa Sumeria sempat hilang lama hingga akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-19. Setelah Mesopotamia diduduki oleh orang Amori dan orang Babilonia pada awal milenium kedua sebelum Masehi, bangsa Sumeria secara bertahap kehilangan identitas budaya mereka dan tidak ada sebagai kekuatan politik. Semua pengetahuan tentang sejarah, bahasa, dan teknologi mereka, bahkan nama mereka pada akhirnya terlupakan.
rahasia mereka tetap terkubur di padang pasir Irak hingga abad ke-19, ketika para arkeolog Prancis dan Inggris akhirnya menemukan artefak Sumeria sambil mencari bukti dari bangsa Asyur kuno. Yang keenam, terdapat penemuan roda. Pencapaian ilmu dan teknologi bangsa Sumeria yang paling besar sepanjang sejarah dunia ialah penemuan roda. Roda pertama kali ditemukan pada sekitar 3500 sebelum Masehi oleh pengrajin tembikar. Para arkeolog beranggapan bahwa saat itu roda tidak digunakan untuk transportasi, melainkan sebagai roda meja tembikar. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa saat itu orang Sumeria sudah mengetahui prinsip kerja gerak lingkaran. Dengan kereta beroda, bangsa Sumeria bisa menjelajah berbagai tempat. Nah, itulah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah.